Bab 526. Sebuah jarum suntik. Gideon mengambil jarum suntik dan mengendusnya sebelum menggeram, amoksisilin. Ini amoksisilin. Brengsek. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Ledakan. Pikiran Daniel kosong, seperti baru saja disambar petir. Sebuah jarum suntik. Dari mana itu datang? Daniel akan bersumpah pada hidupnya bahwa jarum suntik itu bukan miliknya. Kecuali. Tatapan tajam Daniel beralih ke Jeremy. Jeremy menyeringai pada Daniel. Yang pertama tamtuan seperti rencananya yang keji telah berhasil. Jeremy pasti menyelipkan itu ke dalam sakuku. Daniel telah menebak kebenarannya. Jeremy memang yang menyelipkan jarum suntik ke dalam saku Daniel ketika Daniel membuatkan Jeremy sarapan. Daniel menjadi sangat marah sehingga tekanan darahnya naik, dan dia meludahkan darah. Kamu brengsek. Kamu menjebak keluargamu sendiri. Tuhan akan menghukummu karena itu. Jeremy berteriak, pergi gila. Bagaimana kamu masih menyangkal dosamu di saat seperti ini? Atuana kamu menganggap publik sebagai orang bodoh. Semua orang bereaksi lebih keras setelah diyakinkan bahwa Daniel adalah orang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Aku tidak percaya. Putranya membunuh ayahnya sendiri demi uang. Dan, dia baru saja membuat rekor baru untuk tingkat kekejaman umat manusia. Tidak, bajingan itu terlalu kejam untuk menjadi manusia. Sial. Bahkan memanggilnya monster akan menghina semua monster di luar sana. Kalian para reporter harus membagikan berita ini dan mengekspos dosa-dosanya yang buruk kepada semua orang. Para wartawan juga tidak mengecewakan siapapun. Mereka menulis artikel mereka dengan cepat dan berita itu menyebar dengan cepat. Situs berita, media sosial, dan bahkan televisi. Nama, Daniel Hinton, tiba-tiba menjadi terkenal di seluruh distrik Rivermouth, menjadi sasaran kritik publik dan beritanya tersebar ke seluruh negeri. Gideon Allen sangat marah ketika dia berteriak, tutup. Tutup rumah sakit ini sekarang juga. Daniel Hinton, izin medis Anda telah dicabut, dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Selain itu, perusahaan yang telah mendukung rumah sakit ini akan kehilangan izin untuk memperdagangkan pasokan medis. Mereka juga akan dilarang menjual pasokan medis kepada tentara. Semuanya telah diputuskan, dan Daniel menutup matanya dengan putus asa. Mengapa? Mengapa orang baik mati muda sementara penjahat bebas membuat malapetaka? Tuhan, kau sangat tidak adil. Zeke dan Lacey baru saja kembali ke Linton Group pada saat itu. Susan bergegas menghampiri mereka begitu mereka kembali. Tuan Williams, Nona Hinton, sesuatu terjadi pada penggabungan kami dengan Regen Pharmaceutical, dan saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya membutuhkan bantuan Anda. Apa yang salah? Tanya Zeke. Susan menjawab, Logan dulu memiliki 50% dari Regen Pharmaceutical, dan dia mengalihkan sahamnya kepada kami. 50% sisanya dipegang oleh 4 pemegang saham lainnya. Keempat dari mereka bergabung untuk melawan kita. Mereka menolak untuk bergabung dengan Linton Group, dan ingin memaksa kita untuk menjual setengah dari Regen Pharmaceutical kepada mereka dengan harga yang lebih rendah. Mereka bahkan sampai membuat karyawannya mogok kerja. Pelanggan tidak bisa mendapatkan stok, jadi mereka menuntut pengembalian uang. Regen Pharmaceutical telah menghentikan produksi, dan situasinya sekarang kacau balau. Aku tidak bisa membuat mereka tenang. Zeke mengerutkan kening dan menjawab, ayo pergi ke Regen Pharmaceutical untuk melihat apa yang terjadi. Dawn berlari dengan gugup pada saat itu dan berkata, Lacey, Zeke, sesuatu terjadi pada ayah. Sesuatu yang sangat buruk. Lacey langsung gugup dan menjawab, Dawny, pelan-pelan. Apa yang terjadi dengan ayahku? Dawn menyerahkan teleponnya kepada Lacey dan menjawab sambil terengah-engah, coba lihat sendiri. Lacey dengan cepat menerima telepon itu. Layar itu menampilkan artikel berita yang dibagikan oleh outlet media lokal terpercaya. Artikel tersebut menyatakan bahwa Daniel Hinton telah membunuh ayahnya sendiri untuk mewarisi kekayaan. Kepala Lacey tiba-tiba pusing setelah membaca artikel itu, dan tubuhnya bergoyang. Dia hampir jatuh tepat ke lantai. Zeke segera mendukungnya dan berkata, tenang, Lacey, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan membantumu. Lacey memekik dengan patah hati, cepat. Kita harus cepat-cepat menyelamatkan ayah. Ayo pergi, kata Zeke sambil buru-buru membawa Lacey ke mobil dan menginjak gas. Bab 527. Mobil itu tidak hidup lama sebelum Zeke menerima telepon dari Summer Mills. Zeke melemparkan teleponnya ke Lacey, sehingga dia bisa membantu mengangkat telepon. Lacey menyalakan pengeras suara. Summer bertanya dengan gugup, Tuan Williams,
Atuana Anda sudah melihat berita pagi distrik Rivermouth. Belum. Ada apa? Tanya Zeke. Summer menjawab, berita pagi mengatakan bahwa Tuan Hinton membunuh ayahnya sendiri demi uang. Bukan hanya berita pagi. Banyak media terkenal juga membagikan berita yang sama, dan sedang tren, jadi semua orang tahu tentang itu. Mata Lacey menggenang dengan air mata sekali lagi. Dia meraba-raba saat dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Daniel. Sayangnya, dia tidak bisa menghubunginya tidak peduli berapa kali dia mencoba. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Jeremy telah menginjak dan merusak telepon Daniel, jadi tentu saja, dia tidak dapat menghubunginya. Lacey berputar ke dalam keputusasaan dan kehancuran sementara hatinya sakit. Pada saat itu, panggilan lain masuk. Itu dari Sharon, yang mengelola Nutel Entertainment. Tuan William, sesuatu yang buruk terjadi, kata Sharon. Zeke menarik napas dalam-dalam dan menjawab, ya, aku tahu. Sharon kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Williams? Haruskah saya menghubungi tim PR dan membantu menyelamatkan reputasi Tuan Hinton? Zeke merenung sejenak sebelum menjawab, tidak ada gunanya bagi kami jika Anda mencoba membantu ayah saya sekarang. Bahkan mungkin menjadi bumerang karena publik mungkin berpikir bahwa kami bereaksi karena rasa bersalah. Bagaimana dengan ini? Kalian berbagi berita sesegera mungkin juga. Tegur ayahku, dan semakin kejam semakin baik. Hah? Baik Lacey maupun Sharon terperangah. Lacey bertanya, Zeke, apa yang kamu rencanakan? Jangan khawatir, Lacey, kata Zeke, semuanya terkendali. Lakukan saja seperti yang kuminta. Lacey masih tamtuan khawatir. Percayalah, Lacey. Aku tidak pernah mengecewakanmu sebelumnya, kan? Tambah Zeke. Lacey menggertakkan giginya dan mengangguk, oke. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Sharon mengumpulkan tim penulis profesional segera setelah menutup telepon. Mereka melebih-lebihkan dan menggunakan kata-kata yang menyesatkan untuk menulis cerita dan mencemarkan nama baik Daniel. Zeke dan Lacey tiba di rumah sakit Heartland segera setelah itu. Rumah sakit sudah dalam keadaan kacau saat itu. Kerumunan melemparkan hinaan pada Daniel sementara Jeremy dan Lily memberitahu semua orang tentang dosa Daniel. Setiap outlet media menyiarkan langsung, dan Gideon mengikat tangan Daniel ke punggungnya untuk membawanya ke kantor polisi. Pada saat itu, Daniel terlihat sangat acak-acakan. Ada beberapa jejak kaki di tuanaiannya, dan darah terlihat di sudut bibirnya. Dia telah memuntahkan begitu banyak darah sehingga sisi depan kemejanya juga berlumuran darah. Daniel tamtuan pucat, dan matanya tamtuan tak bernyawa, seperti orang mati berjalan. Melihat itu membuat Lacey merasa seperti sedang dicabik-cabik hatinya. Dia secara naluriah bergegas menuju Daniel untuk menyelamatkannya. Lepaskan ayahku. Dia dijebak, kata Lacey. Gideon mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mendorong Lacey menjauh. Minggir atau aku akan menuntutmu karena menghalangi administrasi pemerintah, ancam Gideon. Zeke menghentikan Gideon dan bertanya, siapa kamu? Apa otoritas yang kamu miliki untuk menangkap seseorang? Saya Direktur Departemen Kesehatan, dan saya berada di puncak departemen. Atuana Anda serius mempertanyakan otoritas saya? Jawab Gideon. Zeke mencibir, terakhir saya periksa, hanya polisi yang memiliki wewenang hukum untuk menangkap seseorang, dan Anda berasal dari Departemen Kesehatan, jadi Anda tidak berhak melakukannya. Selain itu, bukankah seharusnya Direktur Departemen Kesehatan menyelamatkan pasien pada saat seperti ini? Menggelikan bahwa kamu di sini malah menangkap seseorang. Gideon membantah dengan marah, dasar bajingan. Pasiennya sudah mati, jadi tidak ada yang bisa diselamatkan. Zeke membalas, meninggal. Atuana Anda sudah menerima pernyataan kematian dari rumah sakit. Atau mungkin laporan dari kantor koroner. Gideon berkata, saya secara pribadi memeriksa pasien, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apa gunanya pernyataan kematian yang menakutkan dalam keadaan seperti ini? Bab 528. Tidak ada tanda-tanda kehidupan bukan berarti orang itu sudah mati, kata Zeke. Dia mengalami infak cerebral mendadak dan telah selamat dari masa kritisnya. Alerginya terhadap obat hanya akan menyebabkan syok sementara, tetapi itu tidak akan membunuhnya. Gideon senang mendengar Zeke mengatakan itu. Kamu pikir kamu bisa merawat dan menghidupkannya kembali? Kata Gideon. Tentu saja, kata Zeke. Gideon tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini adalah lelucon paling lucu di dunia. Baik. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya karena kamu mengklaim kamu bisa melakukannya. Jika dia tidak hidup, saya akan menuntut Anda untuk pembunuhan. Bagaimanapun,
Anda telah mengakui secara lisan bahwa dia masih hidup. Kalau begitu, Atuana Anda akan mengakui percobaan pembunuhan dan perbuatan tercela jika saya menyelamatkannya. Gideon menjawab, tentu. Daniel gugup saat itu. Jika mereka menyadari apa yang terjadi lebih cepat dan bergegas menyelamatkan Adam, mereka mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Namun, itu sudah terlalu lama, dan tubuhnya praktis dingin. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkan Adam dalam keadaan seperti itu. Daniel dengan cepat menginstruksikan Zeke, Zeke, jangan sentuh tubuh kakekmu. Mereka jelas datang dengan persiapan dan jika Anda menyentuh kakek Anda, mereka mungkin akan menuduh Anda melakukan pembunuhan. Saya sudah tua, dan saya tidak menyesal karena saya diberkati dengan menantu yang hebat seperti Anda. Saya bisa mati bahagia, jadi Anda tidak perlu berjuang untuk saya. Zeke menghibur Daniel dan menggoda, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu, ayah. Aku masih mengandalkanmu untuk membantu mengasuh. Saat Zeke berbicara, dia mengeluarkan sebatang tanaman dari sakunya dan menyerahkannya kepada Daniel. Tolong aku, ayah, dan ubah ini menjadi bubuk. Aku akan membutuhkannya, kata Zeke. Setelah itu, Zeke bergegas menuju kamar pasien. Zeke, kata Daniel, yang masih ingin menasihati Zeke agar tidak membantu. Namun, Leslie angkat bicara, ayah, cepat dan lakukan apa yang Zeke katakan. Kami kehabisan pilihan dan hanya bisa bertaruh padanya. Daniel masih cemas, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan bergegas ke lab untuk menggiling ramuan itu menjadi bubuk. Ramuan yang diberikan Zeke kepada Daniel adalah salah satu dari 10 ramuan paling langka, Rhodiola rosea. Hanya 5 peternakan di seluruh negeri yang memproduksi ramuan itu, jadi itu sangat berharga. Secara alami, tidak ada seorang pun di situs yang pernah melihat ramuan itu sebelumnya karena mereka tidak memiliki status atau hak untuk mempelajarinya. Karena itu, tidak ada yang mengenalinya. Kerumunan saling memandang dengan bingung. Bisakah seseorang menjelaskan situasinya kepadaku? Atuana pria itu baru saja mengatakan bahwa dia dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Kamu membelinya. Aku curiga dia hanya mencoba mengulur waktu. Kurasa juga begitu. Tubuhnya sudah dingin, tidak mungkin dia bisa menghidupkannya kembali. Cepat, semuanya menghalangi pintu. Jangan biarkan mereka kabur. Leslie bergegas ke kamar pasien untuk membantu Zeke keluar. Zeke tenang saat memeriksa Adam. Dia memeriksa denyut nadi, iris, lidah. Setelah memeriksa semuanya, Zeke menarik napas dalam-dalam dan berkata, pembunuhnya kejam dan menyuntiknya dengan dosis amoksisilin yang sangat besar. Dosis sebesar itu tidak hanya mematikan bagi seseorang yang alergi amoksisilin. Bahkan manusia biasa pun tidak tahan dengan dosis seperti itu. Leslie merasa putus asa ketika mendengar itu, dan dia bertanya, Zeke, atuana kakek saya sudah pergi. Zeke menggelengkan kepalanya dan menjawab, jangan khawatir. Jarum penyelamat hidupku membantunya berpegang pada benang terakhir kehidupan, jadi dia tidak akan mati. Jarum penyelamat hidup. Apa itu? Tanya Leslie bingung. Zeke memutar kepala Adam ke samping dan mengungkapkan apa yang ada di belakangnya. Lihat. Saat itulah Leslie menyadari bahwa 5 jarum perak telah dimasukkan ke bagian belakang kepala Adam dan membentuk-bentuk bintang. Kau melakukan itu? Tanya Leslie bersemangat. Zeke mengangguk dan berkata, ya. Tadi malam, aku melihat luka di bagian belakang kepalanya dan khawatir dia akan mengalami kecelakaan, jadi aku memasang jarum untuk melindunginya. Saya tidak menyadari bahwa mereka benar-benar akan berguna dengan cara ini. Apa yang Zeke gunakan adalah teknik jarum amunisi, jarum pengawet kehidupan. Orang-orang yang dirawat dengan teknik ini akan diperpanjang hidupnya 1 hari. Itu berlaku untuk semua penyakit dan cedera kecuali pemenggalan kepala dan kehilangan banyak darah. Bab 529. Mata Leslie yang hancur dan gelap menyala dengan harapan sekali lagi, dia bertanya, Zeke, bisakah kamu benar-benar menghidupkan kembali kakekku? Sebelum itu, dia tidak memiliki harapan, tetapi ketika dia menyadari Zeke telah siap, dia melihat secercah kemenangan. Zeke menyeringai dan menjawab, kami akan membiarkan ayah kami menyelamatkannya ketika saatnya tiba. Leslie menjadi gugup saat itu. Zeke, kurasa lebih baik jika kau menyelamatkan kakek. Jika ayah bisa menyelamatkan kakek, dia pasti sudah melakukannya. Yang paling penting adalah tetap menyelamatkan kakek, jadi tolong jangan bertele-tele dan lakukan itu. Aku takut. Zeke menghela napas dalam-dalam dan berkata, Leslie, kamu meremehkan gawatnya situasi ini. Bahkan setelah kami membuktikan ayah tidak bersalah, insiden ini masih akan mempengaruhi reputasinya.
Reputasi seorang dokter lebih penting baginya daripada hidupnya sendiri, dan Anda tidak ingin ayah menjalani sisa hidupnya terbebani oleh kejadian ini, kan? Jika kita mendapatkan ayah untuk menghidupkan kembali kakek, reputasi ayah akan diselamatkan. Lacey ingin berdebat lagi, tetapi Daniel datang pada saat itu. Daniel gugup dan berkeringat ketika berkata, "Zeke, ramuannya sudah siap. Apa yang kita lakukan selanjutnya?" Zeke menjawab, "Berikan pada kakek." Daniel langsung setuju dan membuka mulut Adam sebelum memasukkan obat ke tenggorokannya. Setelah itu, Daniel dengan cepat mundur ke samping dan berkata, "Kamu boleh mulai, Zeke." Daniel juga tidak berharap banyak, tapi dia pasti akan kurang beruntung jika dia tidak mencoba. Zeke menjawab, "Ayah, saya pikir lebih baik jika Anda melakukannya. Perlakukan dia seperti Anda memperlakukan pasien yang memiliki reaksi alergi." Hah? Wajah Daniel berubah pucat pasi, dan dia berkata, "Zeke, apa maksudnya? Aku tidak bisa melakukannya." Zeke menyemangati Daniel, "Ayah, ini akan baik-baik saja." Setelah itu, Zeke melepas 5 jarum perak di belakang kepala Adam dan meletakkan tangan Daniel di dada Adam. Satu sentuhan membuat seluruh tubuh Daniel gemetar seketika, seolah-olah petir menyambarnya. Jantungnya berdetak. Ini adalah detak jantung yang sebenarnya. Itu lemah, tapi itu nyata. Jantung orang mati mulai berdetak lagi. Ya ampun, ini keajaiban. Daniel tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkan situasinya. "Zeke, Atuana dia malaikat." Zeke mendesak, "Ayah, untuk apa ayah masih berdiri di sini? Ayah harus segera menyelamatkannya." Daniel kembali ke dunia nyata saat itu, dan dia menyalak, "Cepat. Kirim dia ke ruang gawat darurat segera dan bersiap untuk operasi. Suruh Direktur Departemen Vaskular, spesialis alergi, dan ahli anestesi bersiap-siap untuk operasi. Keamanan, keamanan. Barikade pintu itu dan jangan biarkan siapapun pergi." Daniel khawatir Jeremy dan Lily akan melarikan diri begitu mereka menyadari ada yang tidak beres, jadi dia menyuruh penjaga keamanan mengunci pintu. Baik Jeremy dan Lily tercengang. Beberapa saat yang lalu, Daniel hancur, jadi mengapa dia begitu bersemangat setelah menyentuh dada Adam? Mungkinkah Atuana Adam Hinton benar-benar kembali dari kematian? Bisakah dia benar-benar diselamatkan? Wahyu itu mengejutkan Jeremy dan Lily. Jika Adam bangun dan menjelaskan bahwa merekalah yang mencoba membunuhnya, Atuana mereka berdua dapat bertahan melaluinya. Jawabannya jelas tidak. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan Daniel menyelamatkan Adam. Jeremy menggeram marah, "Berhenti di situ, Daniel Hinton. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu hanya ingin menghancurkan bukti. Kamu tidak akan menyentuh tubuh ayah selama aku masih hidup." Gideon menyadari ada yang tidak beres juga, jadi dia menghentikan Daniel. "Daniel Hinton, jika kamu menyentuh tubuh itu, aku akan menuntutmu karena tidak menghormati orang mati. Di Rahasia, orang mati harus dihormati. Jika Anda tidak menghormati tubuh, itu akan menjadi pelanggaran pidana juga. Saya memperingatkan Anda. Jangan mempersulit diri Anda sendiri." Daniel membantah, "Tubuh, pantatku. Ayah masih memiliki detak jantung, dan dia belum mati. Biarkan aku menyelamatkannya sekarang, atau akan terlambat. Adam Hinton benar-benar hidup. Kalau begitu, kita pasti tidak bisa membiarkan Daniel menyelamatkan Adam." Jeremy berteriak marah, "Pergi. Trik salonmu tidak bisa menipu kami. Kamu harus membunuhku sebelum kamu bisa menyentuh ayah kami." Zeke mencibir, "Direktur, Anda lalai dengan kehidupan manusia. Melakukan kejahatan saat sadar akan hukum adalah dosa besar." Bab 530. Gideon membantah, "Itu omong kosong. Aku memeriksa denyut nadinya dan memastikan bahwa dia sudah mati. Mengatakan bahwa aku ceroboh dengan kehidupan manusia tidak valid." Zeke kemudian bertanya, "Dengan kata lain, Anda bersikeras menghentikan kami?" "Itu benar," kata Gideon, "aku hanya melakukan pekerjaanku." Zeke kehabisan ide dan hanya bisa mengirim sinyal ke Hadley, yang bersembunyi di antara kerumunan. Sebagai pengawal pribadi Lacey, Hadley selalu ada di sekitar Lacey. Hadley memahami sinyal itu dan segera bergegas ke kamar kecil. Ketika dia keluar, dia telah berganti tuanaian hitam dan mengenakan topeng, kacamata hitam dan topi, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Dia menyelinap melewati kerumunan dan bergegas ke Jeremy dan yang lainnya sebelum dia memukuli mereka. Hadley adalah pembunuh bayaran profesional dan ahli dalam penyergapan. Jeremy dan yang lainnya tidak mengharapkan itu, dan mereka tersungkur ke lantai di mana mereka mengerang kesakitan. Kerumunan juga terkejut. Siapa wanita berbaju hitam itu?
Mengapa dia memukul orang-orang itu tanpa menjelaskan niatnya? Daniel menggunakan kesempatan itu untuk mendorong tempat tidur ke ruang gawat darurat. Wanita bertuanaian hitam hanya berhenti menyerang dan melompat keluar jendela untuk melarikan diri setelah mereka memasuki ruang gawat darurat. Sementara itu, Jeremy dan yang lainnya dalam keadaan menyedihkan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka dipukuli. Mereka berjuang untuk bangun, dan wajah mereka bengkak ketika mereka melihat sekeliling. Persetan, apa yang terjadi? Sialan, siapa yang memukulku? Dasar brengsek, Atuana Zeke yang menyerang kita. Zeke berdiri di samping dan memasang wajah polos sebelum berkata, aku berdiri di sini dan tidak menggerakkan otot. Jangan menuduh orang baik sepertiku. Jeremy berteriak, di mana Daniel Hinton? Chuck. Dia pergi untuk menghancurkan barang bukti. Cepat, Direktur. Hentikan Daniel Hinton sekarang juga. Tubuh ayahku adalah satu-satunya bukti. Gideon menepuk kepalanya sendiri sebelum menggeram, Daniel Hinton. Keluarkan pantatmu sekarang juga. Saat Gideon berbicara, dia dan yang lainnya berbalik untuk menerobos masuk ke ruang gawat darurat. Tangan Zeke tiba-tiba berkedip, dan dia menembakkan 3 jarum perak dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh mata manusia. 3 jarum menusuk kaki mereka dan mengenai saraf mereka. Saraf khusus itu bertanggung jawab untuk mengoperasikan otot-otot dari pinggang ke bawah. Dengan saraf mereka terhalang, mereka bertiga merasa mati rasa dan jatuh ke lantai bersamaan dengan bunyi gedebuk. Persetan, kakiku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa? Siapa yang melakukan itu? Cepat, siapa saja, siapa saja. Hentikan Daniel Hinton segera. Semua penonton bingung. Zeke hanya bergerak sedikit. Selain itu, jarum perak itu kecil, dan mereka bergerak terlalu cepat sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Semua penonton melihat mereka bertiga tiba-tiba jatuh ke lantai saat mereka berlari. Bahkan terlihat sedikit lucu. Lacey di sisi lain, tahu bahwa Zeke pasti telah melakukan sesuatu dari balik layar. Wajahnya bersinar dengan kekaguman ketika dia menoleh ke Zeke dan berkata, kamu sangat hebat. Lacey bahkan tidak berani membayangkan bagaimana jadinya jika Zeke tidak bersamanya. Nasib mereka akan sangat berbeda. Zeke menyeringai dan berkata, maaf, Lacey, untuk itu. Wajah cantik Lacey langsung memerah, dan dia memprotes, kamu cabul. Aku mengabaikanmu. Zeke tercengang. Aku hanya meminta maaf karena membiarkan mereka mengkhawatirkanmu. Bagaimana itu sesat? Saya berkata, maaf untuk itu. Atuana dia mengira aku sedang menghamilinya ketika aku mengucapkan kata, itu. Nancy Hinton, kau pelacur. Lihat apa yang kau lakukan pada pikiran istriku. Tidak. Aku harus menjauhkan Nancy itu dari istriku. Pada saat itu, Sharon telah bergegas dengan tim reporternya sendiri. Sharon hendak berjalan untuk menyambut Zeke ketika Zeke segera menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Matanya mengisyaratkan dia untuk menunggu di luar ruang gawat darurat. Sharon menerima pesan itu dan menyuruh bawahannya menunggu di dekat pintu ruang gawat darurat. Bagaimanapun, Gideon adalah seorang profesional medis, dan dia ahli dalam hal itu, jadi dia dengan cepat menyimpulkan apa yang salah dengannya. Seseorang telah menusuk jarum perak di kaki saya tanpa saya sadari. Dia dengan cepat melepaskan jarum perak, dan kakinya segera pulih. Dia bangun untuk bergegas ke ruang gawat darurat. Untuk mencegah dirinya disergap lagi, dia memalingkan wajahnya ke Zeke dan berjalan mundur ke ruang gawat darurat. Jeremy dan Lily masih terbaring di lantai, dan mereka memohon kepada Gideon, Direktur, selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Gideon sedang tidak ingin menyelamatkan mereka. Bahkan, dia terlalu sibuk untuk peduli. Dia baru saja mencapai pintu ruang gawat darurat ketika pintu didorong terbuka dari sisi lain. Daniel keluar dari ruang gawat darurat bersama Adam. Pada saat itu, Adam sudah bangun, dan dia terlihat jauh lebih sehat dengan mata terbuka lebar.